Membangun kesadaran global untuk kedamaian. Perang Palestina, tepatnya Hamas-Israel, telah menyebabkan ribuan korban jiwa di kedua belah pihak. Tampaknya tidak ada tanda-tanda jeda perang ini. Dunia internasional bereaksi. Berbagai upaya dilakukan untuk membawa kedua pihak yang terlibat perang ini ke meja perundingan. Kedua negara ini telah lama berperang, berdamai, berperang, damai di antara perang. Yang paling dirugikan, tentu saja, adalah warga sipil, perempuan dan anak-anak. Memang, prakarsa damai melalui meja perundingan sangat perlu dilakukan. Tetapi sebagaimana disampaikan Alem Gus Dur, sebelumnya warga Palestina harus diberikan keadilan. Ini penting dilakukan, sebab, dalam banyak hal, warga sipil Palestina telah lama mendapatkan penindasan, kezaliman dan ketidakadilan. Sebegitu rumitkah damai di negeri para nabi itu? Naskah pidato pengukuhan guru besar Prof. Zulkarnaini di IAIN Langsa berjudul Membangun Kesadaran Global untuk Kedamaian melalui Rekonstruksi Kajian Tafsir dan Studi Islam Refleksi atas Konflik Palestina-Israel, mencoba memberikan tawaran solusi akademis atas konflik Palestina-Israel. Dalam naskah pidato pengukuhannya, Prof. Zulkarnaini menyatakan bahwa konflik antara Israel dan Palestina yang tidak pernah menemukan titik terang untuk perdamaian sampai hari ini adalah sebuah contoh pahit dan menyedihkan tentang cerita mengenai manusia dengan beda iman. Secara politik dan historis, konflik tersebut barangkali mudah untuk dijelaskan. Tetapi ketika bicara keterlibatan iman dan keyakinan, persoalannya menjadi rumit tak terjelaskan. Jika mengikuti cara pandang demikian, konflik Palestina-Israel yang telah menyejarah ini akan semakin sulit diakhiri dan didamaikan. Dalam konteks semacam itu, kedua pihak perlu memiliki kesadaran historis dan mengubah cara pandang, stigma negatif, dari kedua belah pihak. Di samping itu, kedua belah pihak, termasuk para pendukung masing-masing, perlu memiliki kesadaran untuk kembali menyadari bahwa perdamaian bukan sesuatu yang sulit diwujudkan. Kedamaian adalah keadaan yang dicita-citakan oleh setiap manusia di seluruh dunia. Namun, untuk mencapai kedamaian sejati, diperlukan lebih dari sekadar keinginan. Dibutuhkan kesadaran global yang kuat, kolaborasi lintas batas, dan tekad bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan yang menghalangi jalan menuju perdamaian. Kedamaian bukanlah sekadar absennya konflik fisik, tetapi juga terwujudnya keadilan, persamaan, dan harmoni di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini meliputi perdamaian di tingkat individu, keluarga, komunitas, negara, bahkan hingga tingkat global. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kedamaian. Kesadaran global adalah pemahaman mendalam akan fakta bahwa kita semua adalah bagian dari satu komunitas global. Tindakan-tindakan di satu bagian dunia dapat memiliki dampak yang signifikan di tempat lain. Dengan kesadaran global, kita dapat melihat bahwa keterkaitan dan ketergantungan kita pada satu sama lain tidak terelakkan. Inilah yang membuat kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia dan planet ini. Membangun kesadaran global untuk kedamaian adalah tugas bersama. Setiap tindakan baik, setiap kata yang mempromosikan pengertian, dan setiap upaya untuk membangun hubungan yang harmonis memiliki arti yang besar. Dengan menggabungkan kekuatan dan tekad kita dapat menciptakan dunia yang damai bagi semua. Kesadaran global sangat penting artinya di tengah kecamuk perang Palestina-Israel. Perang atau konflik ini telah lama dan berkepanjangan, sehingga telah membelah dunia antara pro dan kontra. Kesadaran global ini penting, sehingga dunia hari ini dapat melakukan langkah-langkah strategis, seperti 1. Mengatasi konflik. Kesadaran global membantu kita memahami penyebab konflik dan ketegangan di seluruh dunia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang akar permasalahan, kita dapat mencari solusi yang lebih baik dan menghindari konflik yang merugikan. 2. Mempromosikan kerjasama. Kesadaran global membuka pintu untuk kerjasama lintas batas. Ketika kita memahami bahwa kita semua hidup di planet yang sama dan saling terkait, kita cenderung lebih terbuka untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah bersama. 3. Meningkatkan toleransi. Kesadaran global memperkaya kita dengan pemahaman tentang budaya, agama, dan kepercayaan yang berbeda.
Ini memungkinkan kita untuk lebih toleran terhadap perbedaan dan mempromosikan hubungan yang lebih harmonis di antara beragam komunitas. 4. Mengatasi tantangan global. Kesadaran global membantu kita memahami isu-isu global, seperti perubahan iklim, yang memerlukan kerjasama global untuk diatasi. Tanpa pemahaman yang cukup tentang isu-isu ini, sangat sulit untuk membuat perubahan positif. Perang yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel telah menjadi salah satu konflik terlama dalam sejarah modern. Kedua belah pihak telah mengalami penderitaan dan kehilangan yang mendalam. Namun, di tengah situasi yang tegang ini, ada suatu kebutuhan mendesak untuk membangun kesadaran global yang lebih kuat untuk kedamaian. Berbagai komponen bangsa dan negara di jagat ini dapat mengambil prakarsa strategis mengatasi konflik berkepanjangan ini. Hal penting yang harus dilakukan, antara lain, mengatasi stereotip dan prasangka. Seringkali, konflik ini dipandang dalam perspektif hitam putih, tanpa mempertimbangkan kompleksitas dan nuansa yang ada di lapangan. Kesadaran global memungkinkan kita untuk melihat di balik label-label umum dan memahami pengalaman individu yang hidup di kawasan tersebut. Ini membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam dan penghormatan terhadap kedua belah pihak. Memahami akar masalah untuk menyelesaikan konflik ini penting untuk memahami akar masalahnya. Ini mencakup sejarah konflik, ketegangan budaya dan agama, serta masalah politik dan ekonomi yang mempengaruhi kedua belah pihak. Kesadaran global membantu kita untuk memahami kompleksitas ini dan mencari solusi yang lebih baik. Terakhir, menghapuskan ketidakadilan. Melalui kesadaran global, kita dapat mengidentifikasi ketidakadilan yang terjadi di kedua sisi konflik. Ini termasuk hak asasi manusia yang dilanggar, sumber daya yang tidak merata, dan kesenjangan ekonomi yang membesar. Dengan mengakui ketidakadilan ini, kita dapat bekerja untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Tentu, perdamaian merupakan dambaan setiap orang di dunia ini. Islam sendiri, sebagai agama yang menekankan pentingnya penyebaran rahmat dan kasih sayang ke seluruh alam semesta, telah sejak awal menyebutkan hal ini di dalam Al-Quran. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Qs Al-Hujurat 9. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Qs Al-Anfal 61. Meskipun damai begitu sulit diwujudkan di kedua belah pihak, Palestina-Israel, tetapi bukan sesuatu yang mustahil ini dapat diwujudkan di masa mendatang. Kedua belah pihak perlu kembali duduk bersama membahas titik temu yang akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan damai bagi warga sipil di kedua negara tersebut. Seperti dicatat Peter Hill 2023, meski terkesan mustahil di tengah kebencian dan dendam lintas generasi, perdamaian di Timur Tengah masih dimungkinkan, kata Margaret Johansen, peneliti politik di Hamburg, Jerman, yang fokus pada konflik antara Israel dan Palestina. Menurutnya, kebengisan perang dan kedukaan di kedua pihak yang membuncah dalam beberapa pekan terakhir merupakan hal paling mengerikan yang bisa saya bayangkan, dan patut menjadi alarm pengingat. Dan saya cuma bisa berharap alarm itu didengar, ujarnya. Wallahu a'lam bishawab.